Andika Perkasa dinilai jadi solusi cawapres, PD terus ikhtiarkan Anies AHY. Gini ya, dari Nasdem, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh telah mengambil keputusan ya, Pak Anies Baswedan adalah calon presiden. Keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua adalah yang memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden. Ya, sejauh ini itu adalah sebuah langkah politik, komunikasi politik yang cukup produktif dilakukan oleh Anies Baswedan. Bagaimanapun juga ini adalah salah satu cara untuk menebar jaring yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menemukan salah satu kandidat cawapres yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat tak masalah dengan pandangan dari peneliti indikator politik Indonesia yang menyebut Andika Perkasa bisa menjadi solusi cawapres Anies Baswedan yang akan diusung Nasdem. Andika Perkasa dinilai jadi solusi cawapres, PD terus ikhtiarkan Anies AHY. Partai Demokrat tak masalah dengan pandangan dari peneliti indikator politik Indonesia yang menyebut Andika Perkasa bisa menjadi solusi cawapres Anies Baswedan yang akan diusung Nasdem. PD dan PKS, Partai Demokrat tetap akan mengusahakan pasangan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kamhara menyatakan koalisi perubahan yang akan dibentuk PD bersama Nasdem dan PKS akan mengusung figur yang mempresentasikan perubahan. Dia menyebut ketiga partai akan berupaya meningkatkan kualitas demokrasi. Koalisi perubahan sejatinya adalah antitesis dari pemerintahan saat ini karena figur yang diusung pun harusnya adalah figur yang mempresentasikan perubahan, bukan lanjutkan. Kita juga harus berikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi di mana partai politik menjadi salah satu pilarnya. Sebagai calon presiden seandainya memang bisa nyalon. Makanya saya dalam banyak kesempatan selalu mengatakan yaitu semua calon itu harus mendapatkan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024. Bahkan bila perlu, kalau presiden mau mengeluarkan legacy yang baik adalah silakan dia mengeluarkan perpu untuk menghapus presidensial threshold. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat apakah perhelatan ini berlangsung fair atau tidak, jujur atau tidak ya. Dari Nasdem, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh telah mengambil keputusan ya, Pak Anies Baswedan adalah calon presiden. Keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua adalah yang memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden. Keputusan yang ketiga adalah melakukan koordinasi untuk membentuk koalisi yang memenuhi syarat presidensial threshold. Ya, pertama kalau dari capres trennya kan nanti saya kira banyak lembaga survei nanti mungkin ada Mas Burhanuddin Mutadi juga untuk membandingkan data. Jadi sudah cukup kuat ya mengarah ke 3 capres. Ya, sejauh ini itu adalah sebuah langkah politik, komunikasi politik yang cukup produktif dilakukan oleh Anies Baswedan. Bagaimanapun juga ini adalah salah satu cara untuk menebar jaring yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menemukan salah satu kandidat cawapres yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Andika Perkasa dinilai jadi solusi cawapres, PD terus ikhtiarkan Anies AHY. Partai Demokrat tak masalah dengan pandangan dari peneliti indikator politik Indonesia yang menyebut Andika Perkasa bisa menjadi solusi cawapres Anies Baswedan yang akan diusung Nasdem. PD dan PKS, Partai Demokrat tetap akan mengusahakan pasangan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kamhara menyatakan koalisi perubahan yang akan dibentuk PD bersama Nasdem dan PKS akan mengusung figur yang mempresentasikan perubahan. Dia menyebut ketiga partai akan berupaya meningkatkan kualitas demokrasi. Koalisi perubahan sejatinya adalah antitesis dari pemerintahan saat ini karena figur yang diusung pun harusnya adalah figur yang mempresentasikan perubahan, bukan lanjutkan. Kita juga harus berikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi di mana partai politik menjadi salah satu pilarnya. Sebagai calon presiden seandainya memang bisa nyalon. Makanya saya dalam banyak kesempatan selalu mengatakan
yaitu semua calon itu harus mendapatkan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024. Bahkan bila perlu, kalau Presiden mau mengeluarkan legacy yang baik adalah silahkan dia mengeluarkan perpu untuk menghapus presidensial threshold. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat apakah perhelatan ini berlangsung fair atau tidak, jujur atau tidak, ya. Ya, sejauh ini itu adalah sebuah langkah politik, komunikasi politik yang cukup produktif dilakukan oleh Anies Baswedan. Bagaimanapun juga ini adalah salah satu cara untuk menebar jaring yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menemukan salah satu kandidat cawapres yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Dari Nasdem, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh telah mengambil keputusan, ya, Pak Anies Baswedan adalah calon presiden. Keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua adalah yang memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden. Ya. Keputusan yang ketiga adalah melakukan koordinasi untuk membentuk koalisi yang memenuhi syarat presidensial threshold. Ya, pertama kalau dari capres trennya kan nanti saya kira banyak lembaga survei nanti mungkin ada Mas Burhanuddin Mutadi juga untuk membandingkan data. Jadi sudah cukup kuat ya mengarah ke 3 capres. Andika Perkasa dinilai jadi solusi cawapres, PD terus ikhtiarkan Adis AHY. Partai Demokrat tak masalah dengan pandangan dari peneliti indikator politik Indonesia yang menyebut Andika Perkasa bisa menjadi solusi cawapres Anies Baswedan yang akan diusung Nasdem. PD dan PKS, Partai Demokrat tetap akan mengusahakan pasangan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kamhara menyatakan koalisi perubahan yang akan dibentuk PD bersama Nasdem dan PKS akan mengusung figur yang mempresentasikan perubahan. Dia menyebut ketiga partai akan berupaya meningkatkan kualitas demokrasi. Koalisi perubahan sejatinya adalah antitesis dari pemerintahan saat ini, karenanya figur yang diusung pun harusnya adalah figur yang mempresentasikan perubahan, bukan lanjutkan. Kita juga harus berikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi di mana partai politik menjadi salah satu pilarnya. Sebagai calon presiden seandainya memang bisa nyalon. Makanya saya dalam banyak kesempatan selalu mengatakan, ya, yaitu semua calon itu harus mendapatkan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024. Bahkan bila perlu, kalau Presiden mau mengeluarkan legacy yang baik adalah silahkan dia mengeluarkan perpu untuk menghapus presidensial threshold. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat apakah perhelatan ini berlangsung fair atau tidak, jujur atau tidak, ya.